Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وأما الكلام فمقصود حماية المعتقدات التي نقلها أهل السنة من السلف صلى غيره وما وراء ذلك طلب لكشف حقائق الأمور من غير طريقه. Adapun ilmu kalam yang di dalam kita hari-hari kita disebut belajar ilmu tauhid. Tujuannya adalah menjaga keyakinan yang disampaikan kepada kita melalui ulama-ulama salafus salih dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, bukan yang lain. Jadi apa yang kita dapat dari ulama-ulama salafus salih. Salaf artinya tempo dulu, salih artinya salih. Nah, secara tahun yang dimaksud tempo dulu ini, ulama tempo dulu ini yang mana? Ada yang menyebut dari 0 hijrah sampai 300 hijrah. Itu disebut ulama salaf. Tempo dulu. Ada yang menyebut dari 0 sampai 500 hijrah. Jadi dari 0 hijrah, dari sebelum hijrah. Jamaah. Jadi 12 tahun lebih kurang di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, jadi 0 hijrah. Jadi dari tahun ke-12 di Mekah lebih kurang sampai 300 hijrah. Ada yang menyebut dari 0 sampai 500 hijrah. Nah, itulah yang disebut ulama salaf. Ulama tempo dulu yang salih-salih. Sehingga digabungkan penyebutan itu salafus salih. Itu saja. Jadi maksud kita dalam ilmu kalam itu adalah menjaga keyakinan yang disampaikan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah yang salafus salih. Tidak ada lain. Lebih dari itu adalah mencari sesuatu untuk membuka hakikat segala perkara, tapi tanpa melalui jalan. Jadi tak perlu. Tak sama sekali tak perlu. Yang halus-halus yang tidak diajarkan itu sama sekali tidak perlu. Ya. Wa maqsudu hifdzis sunnati tahsulu rutbatul iktisari minhu bi mu'taqadin mukhtasarin wa huwal qadrul ladzi awratna fi kitabi qawaidil aqaid min jumlati hadzal kutubi. Yang dimaksud adalah menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal i'tikad. Yang itu berhasil terwujud untuk tingkat cukup. Mungkin diterjemahkan yang ringkas atau sederhana. Yang ringkas, yang cukup saja, akidah yang cukup itu sebatas keyakinan yang ringkas. Itulah seukuran yang telah kami sebutkan di dalam kitab Qawaidul Aqaid. Itu tulisan Imam Ghazali. Ya. Bagi ulama tempo dulu, kitab itu ringkas. Tapi bagi kita zaman sekarang, kitab ini pun sudah termasuk berat juga. Ya. Waliktisadu fihi ma yabdu qadra mi'ati waraqatin. Sekedar 100 halaman saja. Ya. Itu jugalah yang kami sebut dalam kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad. Ini pun tidak tebal. Dibanding terjemahan kita, ini setengah dari terjemahan kita Arabnya. Al-Iqtisadu fil I'tiqad. Ya. Tak tebal. Tapi walaupun tidak tebal, ya perlu jugalah.
kita serius. Bagi kita kitab itu memang terasa berat. Wa yuhtaju ilahi di munadharati mubtadin wa ma'aradati bid'atihi. Kitab yang disebutkan Imam Ghazali ini perlu dalam kaitan kita untuk nanti berdiskusi, kalau mungkin di terjemahan itu berdebat, melawan para pelaku bid'ah dan menentang kebid'ahan mereka yang merusakkan, ya, dengan menggunakan sesuatu yang dapat merusakkan bid'ah mereka. Bid'ah ini jamaah yang tidak diajarkan Rasulullah dalam agama, dalam tauhid, dalam fikih biasanya tidak disebut bid'ah, tapi kalau dalam fikih biasa disebut khilafiyah. Jadi penyematan bid'ah kepada fikih kurang tepat. Memang ada satu dua masalah fikih itu yang masuk kategori bid'ah bila salah faham. Contohnya yang tegas-tegas disebutkan oleh Tuan Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, yang itu di Medan ini menjadi kitab yang senantiasa dibaca, dipelajari. Seperti bersedih-sedih terkait kemalangan lebih dari 3 hari. Itu bid'ah. Bid'ah tidak diajarkan oleh Rasulullah. Cuma hukum fikihnya apa? Karena bid'ah bukan hukum fikih. Bid'ah itu adalah kategori umum. Apa hukumnya? Tuan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Ya, makruh. Itu makruh. Ya. Jadi itu dalam fikih. Jadi umumnya kalau fikih itu khilafiyah, bukan bid'ah. Memang adalah yang bid'ah. Contoh tadi sudah saya sebut. Di dalam tauhid pula. Di dalam tauhid mengada-ngada. Dalam tauhid ada pula yang mengada-ngada, membid'ah dia dalam tauhid. Apa contoh keyakinan dalam tauhid yang salah? Orang kalau sudah bersih hatinya tidak lagi wajib solat. Itu tauhid mana itu yang seperti itu? Siapa yang bisa mengklaim hatinya sudah bersih? Ini bid'ah. Tidak dia dalam tauhid, tidak diajarkan sama sekali. Ya, nah bid'ah-bid'ah seperti ini penting untuk dihadapi, tetapi bukan bukan tanggung jawab semua orang. Ini sifatnya fardu kifayah. Wa yuhtaju ilaihi li munadharati mubtadin wa marrati bid'ati bima yaqsuduha wa yanzu'an qalbil 'ammi. Amin, bukan ammi, amin. Amin. Jadi diperlukan kitab yang saya sebutkan itu, kira-kira begitu kata Imam Ghazali, untuk berdebat, berdiskusi, bermusyawarah dengan para pelaku bid'ah dan menolak atau menentang bid'ah mereka. Dengan kita menggunakan sesuatu yang dapat merusakkan dan mencabut bid'ah itu dari hati, dari pikiran, dari jiwa orang umum. Karena biasa masyarakat itu yang menjadi korban. Masyarakat itu, makanya saya selalu mengatakan sama kita, ngaji betul, tak tahu tanya. Kalau tak setuju diskusi baik-baik. Karena kalau tidak begitu nanti kita menganggap betul saja yang salah. Apalagi kalau kita sudah simpati kepada orang itu, maka yang salah pun nanti dianggap betul. Sudah beranak pinak kesalahan itu dan diajarkan bergenerasi-generasi. Ya, bahkan yang adat pun dianggap agama. Yang adat nanti dianggap agama. Jadi ada bid'ah ini dalam agama, ada bid'ah ini dalam fikih, ada bid'ah ini dalam tauhid. Meskipun dalam fikih umumnya disebut khilafiyah. Meskipun umumnya dalam tauhid. Cuma sebagian orang memandang khilafiyah itu sebagai bid'ah. Ya.
Wa dzalika ulama al-awam min qabla ishtidadi ta'assubihim. Kita penting untuk menyampaikan penjelasan itu, tapi penjelasan itu tidak bermanfaat kecuali kepada orang-orang awam. Itu pun sebelum orang awam ini fanatik. Kalau orang awam ini sudah fanatik, itu sulit. Sebab fanatik itu sudah tertanam di jiwa dia. Pokoknya apa kata guru kami. Dan fanatik ini sebelum dia tertanam, kita sampaikan. Amal mutabada'an alam minal jadi walau sya'an yasiran faqalamayan fa'umahul kalam. Adapun pelaku bid'ah, setelah dia merasa dirinya jago dalam berdebat, walaupun jagonya itu sebenarnya sikit aja itu, tak banyak, maka panjang-panjang perbincangan dengan itu kadang-kadang tidak memberikan manfaat. Ya. Fa in afhamtahu lam yatruk mazhabahu. Kalau kau membantah dia, ini pelaku bid'ah, jemaah ya. Ini pelaku bid'ah yang baru tahu sedikit tentang ilmu berdebat. Tapi dia merasa ilmunya sudah banyak. Itu kalau kau menyangkal pendapat, penjelasan, pikiran dia, dia tetap tak mau juga meninggalkan mazhabnya itu. Dan dia berkilah. Apa kilah dia? Sebetulnya aku bisa menghadapi kau. Cuma aku aja yang tak tahu nih. Padahal tadi bukan tanggung dia. Tak hebat. Tapi kalau kita jelaskan begini-begini, kira-kira dia sudah mulai nampak kekeliruan dia. Dia bilang, yalah, aku ngakulah. Aku yang memang sikit ilmu aku. Wa qaddara anna fi 'indahu jawaban huwa ajizun anhu. Yang sebetulnya kata dia, sebetulnya jawaban pertanyaan kau ni ada nih. Kalau bahasa kita sekarang memang aku nggak tahu, tapi pada kelompok kami ada jawaban. Kalau nggak, ayolah jumpa guru aku. Gitu. Kira-kira begitu jemaah. Innama anta mulabbisun bi quwwatin mujadati alaihi. Kau ini hanya memoles debat saja. Itu jemaah. Hanya nampak macam bagus kau, macam hebat, tapi sebenarnya hanya pandai cakap saja. Jadi kalau si A yang pelaku bid'ah dijelaskan oleh si B akan kesalahan dia ini seterusnya, dia bilang, yalah memang aku nggak tahulah, hebatlah kau dah. Tapi sebetulnya ada jawaban kau. Ayolah jumpa sama pengajian kami yuk. Ayo yuk. Kau hanya bertekak aja kau sanggup kau. Itu selalu. Itu para pelaku bid'ah selalu begitu, jemaah. Kalau sudah diterangkan, dia memang secara naluri dia mengaku sebetulnya itu keliru. Tetapi ada satu pada manusia ini yang sulit mengakui kebenaran. Itulah gengsi. Pada manusia ada sesuatu yang membuat dia sulit mengakui kesalahan dia, kebenaran orang lain, yaitu gengsi. Ini berat ya. Wa ammal ammiyu idza surifa anil haqqi bi naw'i jadalin fayumkinu an yurada ilaihi bimislihi qabla an yashtadda ta'assub bil ahwa. Orang awam ini apabila dia dipalingkan dari kebenaran, makanya sasaran aliran-aliran sesat itu biasanya orang yang enggak mengerti agama. Itu biasanya, aliran-aliran sesat itu biasanya yang disasarnya orang-orang yang tak ngerti agama. Dia binau ijadalin. Dia mengajak orang dengan cara, mungkin diterjemahan, berdebat. Ya kadang-kadang tidak berdebat, tapi dia dengan rayuan, bujuk rayu, kata-kata. Jamaah. Nah, orang awam yang belum dia fanatik, masih mungkin kita tarik kepada jalan kebenaran selama dia tidak fanatik. Di terjemahan disebut fanatik, mengikuti gengsinya. Mungkin di situ mengikuti hawa nafsu, hawa gengsi. Jadi makanya hati-hati macam kita ini, hati-hati dapat nanti pengajian yang salah dan kita termakan oleh keindahan kata-kata dia, habis itu kita fanatik. Ini berbahaya. Ini jemaah ya.
Fa idza syadda ta'assuhum, kata Imam Ghazali, kalau orang awam itu sudah fanatik, waqa al-ya'su anhum. Maka waqa al-ya'su anhum. Dah tak bisa lagi. Waqa'a terjadi, ya'su putus anhum dari mereka. Dah tak bisa lagi. Iyalah. Disebut putus asa. Nanti kalau saya terjemahkan putus asa, orang salah faham pula. Maksudnya, kalau sudah fanatik dia, udah tipis harapan. Dia balik ke jalan yang benar itu. Kecuali nanti kalau ada satu dua peristiwa pribadi kepada dia, baliklah dia. Tadi kata Imam Ghazali, kalau sudah sangat kuat fanatik dia, maka tipis sekali harapan untuk balik. Tapi bisa kalau ada peristiwa tak yang kena sama dia, tersadar dia balik. Itu biasanya macam dia melihat terang setelah gelap. Ya kok gini kan? Ya, karena fanatik ini, itulah sebab yang melekatkan keyakinan itu di dalam jiwa. Fanatik. Maka saya bilang kepada kita, aku bukan sok-sok rendah. Aku beritahu, kalau agama membolehkan saya menceritakan aib saya ceritakan. Ini kena tak boleh, jadi awak tak ceritakan. Dan orang menganggap saya ini bagus sekali orangnya, ini berbahaya. Jamaah, tak perlu. Saya ini bukan sok-sok rendah hati, tak perlu. Wah, Ustaz Zulfan ni lah orang. Tak perlu sama sekali tidak. Yang diperlukan pelajaran yang disampaikan. Itu yang perlu kita fahami. Jamaah. Itu yang perlu kita fahami. Karena biasanya orang fanatik itu nomor satu, dia simpati dulu kepada sosoknya. Setelah simpati, apapun kata sosoknya itu, udah benar aja semua. Bahkan di Indonesia ini kalau ada orang yang mengaku Tuhan, pun ada jamaahnya. Itu berapa tahun yang lalu lah. Kita pun nengok-nengok berita saja jamaah. Dia buat pengajian, dia mengaku dirinya Tuhan. Ada jamaahnya. Ya, dia diproses oleh pihak kepolisian, jemaah. Jadi saya harus ingatkan kita, hati-hati melihat sosok. Itulah pangkal bisa orang fanatik lah. Kalau sudah fanatik, itulah yang tertanam keyakinan di dalam jiwa. Nah, kadang-kadang macam orang seperti saya yang menyampaikan pelajaran agama ini, itu terasa enak kalau orang sudah simpati kepada kita. Enak aja mah. Wahada aydan min afatil ulama'i, wahada aydan min afatil ulama'i su. Ini jugalah bahayanya ulama su. Ulama jahat. Kita udah ngaji ya, ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama su, ulama jahat. Ulama dunia ini bukan salah, dia menjelaskan hukum-hukum agama untuk keperluan hidup kita dalam rangka di dunia ini. Tapi ada lagi ulama akhirat. Dia menjelaskan hukum-hukum agama untuk kepentingan kita hidup di dunia, sekaligus menjayakan, menyelamatkan kita di akhirat. Ada lagi ulama su, dia menggunakan ilmu agama dia untuk kepentingan dunia. Mulanya ya seperti ini. Jamaah, fa innahum yubalighuna fi ta'assubil haqqi. Ulama-ulama su itu sangat fanatik terhadap kebenaran. Ini hati-hati. Walaupun kita yakin rukun Islam itu 5, tidak boleh fanatik. Dalam pengertian fanatik demi gengsi. Kita mesti yakin rukun Islam itu 5. Dia kalau sudah fanatik, itu yang masuk adalah gengsi. Perhatikan. Wayanzuruna ilal mukhalifina bi'ainil izdira'i wal istihqari. Mereka yang fanatik terhadap kebenaran itu, mereka memandang orang-orang yang berbeda pendapat dari mereka dengan pandangan rendah, dengan pandangan hina, dengan pandangan sepele, dengan pandangan mungkin diterjemahkan di situ jijik, ya, ngejek, apa ini?
Ada betulnya ini. Saya mau bagi tahu, hampir semua pelajaran agama kita itu khilafiyah. Dalam fikih khilafiyah, dalam tauhid khilafiyah, dalam bertasawuf pun ada khilafiyah. Hampir semua. Meskipun ada yang tidak khilafiyah. Sikit. Seperti rukun Islam 5. Rukun Islam pun khilafiyah. Rukun Islam pun khilafiyah. Ada yang mengatakan rukun Islam seperti yang kita, ada yang mengatakan lain. Ya, bukan ini rukun Islamnya. Rukun Islamnya lain pula. Jamaah. Seperti dalam pemahaman Qadariyah. Tapi tidak ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan Qadariyah itu keluar dari Islam. Sesat iya. Tapi kan sesat tidak mesti keluar dari Islam. Contohnya orang tidak sholat. Sesat tidak? Sesat. Orang tidak puasa itu sesat. Orang yang sudah punya kemampuan dan jalannya lurus, mudah, nggak ada rintangan. Misalkan kata untuk tunaikan ibadah haji, tapi tidak tunaikan, sesat. Tapi tidak keluar dari Islam. Ini hati-hati. Itu maka dalam sholat kita, dalam doa iftitah, kan ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Hanif itu artinya condong. Artinya condong. Tapi kan kita udah benar sholat. Kok masih disebut condong kepada kebenaran? Maksudnya, dalam hidup ini berkemungkinan orang jauh dari kebenaran. Maka sampai mati kita minta agar terus condong pada kebenaran. Kapan kita tahu benarnya benar? Mati. Yakin ada alam kubur? Yakin tak? Macam mana boleh yakin? Tuh. Kan? Macam mana boleh yakin? Maka kita baru berada pada tingkat ilmu yakin. Karena belum mengalami. Nanti kalau sudah kita alami, baru namanya ainul yakin. Ilmu yakin gabung dengan ainul yakin, barulah hakul yakin. Barulah benar dia, sebenar-benarnya. Jadi sekarang ini kita baru berada pada ilmu yakin. Karena boleh jadi ilmu yakin kita itu kurang, maka kita minta hanifan. Agar kita dicondongkan terus oleh Allah kepada kebenaran. Kapan kita menyatu dengan kebenaran itu? Mati. Jamaah, mati. Maka itu fanatik. Saya pun dulu pernah mengatakan terhadap agama wajib fanatik. Dalam pengertian saya maksudnya wajib kita yakin terhadap agama. Tetapi kalau sudah fanatik dia, nanti masuknya bukan lagi agama, tapi gengsi pribadi. Gengsi pribadi. Sehingga mereka menganggap orang yang berbeda dari mereka dengan pandangan jijik, dengan pandangan hina. Fayan ba'isu minhumud dawa'ya bil mukafati wal mukabalati. Ulama ini sehingga bangkitlah di dalam diri mereka faktor-faktor untuk membalas, untuk berhadap-hadapan dengan orang yang menurut mereka berbeda pendapat. Mana dia? Enak aja dibilangnya pula pelajaran kita salah. Di mana? Coba deh. Ini masuk. Jadi, tapi bagi kita, nampak kita dia membela kebenaran. Padahal sebetulnya sudah masuk pada wilayah gengsi pribadi. Gengsi pribadi. Wa tatawaffaru bawa'isu ala talabi nusratil batil. Akibatnya, motif mereka itu untuk menolong kebatilan. Bukan menolong
kebenaran. Di mana letak menolong kebatilannya? Terjadilah perselisihan antara sesama umat Islam. Terjadi perselisihan antara sesama umat Islam, akibatnya terjadi konflik sesama umat Islam. Bukankah itu batil? Contoh ringkas sajalah, contoh mudah saja. Kita yang selama ini mengaku mazhab Imam Syafi'i kalau salat subuh pakai kunut, ya sudah, selesai. Tapi coba jujur pada diri masing-masing ketika melihat di sebelah kita solat subuh tidak pakai kunut. Apa perasaan? Jangan-jangan kita sudah masuk wilayah fanatik yang itu gengsi pribadi. Nggak ada perasaan apa-apa. Pak, baik. Coba tengok sebelah kita yang berkunut. Sama nggak perasaan kita melihat muslim yang berkunut dengan yang tak berkunut? Ini tingkat rendah. Tingkat kita orang awam. Kalau ulama makin jadi dia. Mana yang bilang? Sama juga yang tidak setuju kunut. Apa pandangan mereka terhadap yang kunut? Sama, jamaah. Ketika mereka lebih merasa nyaman, kalau orang sekarang sebutnya welcome. Ketika mereka merasa nyaman, ini sama-sama tak berkunut gitu. Tengok yang berkunut nih, ini apa kan? Ya sama saja dengan tadi. Itulah bibit fanatik yang bahasa Arabnya ta'assub. Ta'ain sotbah. Sambung semua. Ta'assub. Itulah bibitnya. Kesudahan nampak kita membela agama kerana yang berkunut yang benar, kerana yang tidak berkunut yang benar. Nampaknya kita membela agama, padahal sesungguhnya kita ini nusratul batil, membela kebatilan. Di mana letak kebatilannya? Permusuhan sesama umat Islam. Itu letaknya. Saya bukan apa, Pak. Sejak saya ikut pengajian ini, nyaman saya rasa daripada pengajian yang sana yang ada 4-5 tempat saya udah tak ada betulnya. Ini dah mulai bibit. Ini mulai bibit. Maka saya terangkan, ini khilafiyahnya, ini. Kalaupun disebut oleh Tuan Muhammad Arsyad Al-Banjari bahwa berduka lebih daripada 3 hari itu adalah bid'ah, tidak sampai haram. Beliau terangkan, itu hukumnya makruh. Beliau jelas itu sebutkan, itu masalah kita. Karena kita baca Sabilal itu tak pernah tamat. Jadi tak tahu. Tak tahu ke ujungnya. Sampai beliau sebut di situ, mencium-cium nisan, mengusap nisan, itu bid'ah. Itu adalah kelakuan orang beragama Nasrani yang beliau lihat. Tak semua juga orang Nasrani seperti itu. Bukan saya bela-bela. Yang beliau tampak, beliau tahu saat itu. Itu bid'ah. Orang Islam kalau ziarah begitu tak? Sekarang nih, usap-usap nisan, cium nisan. Apa perlunya? Ini nisan ulama nih. Nisan ulama sekalipun. Kan nisan. Nggak ada perlu. Udah pula belakangan saya tengok orang Islam ini ziarah pakai pakaian serba hitam. Jadi tak menentulah ini sudah. Kan? Jadi walaupun dia bid'ah, kan ada hukumnya. Ada yang haram, ada yang makruh. Jamaah. Ya, itu jadi menolong kebatilan. Semakin kuatlah pegangan mereka terhadap sesuatu yang mereka yakini itu. Walau ja'u bin jani milut wa rahmati fil khalwati la fi ma'ratan su'atakhir la anjahu fihi. Andai ulama tadi ni memang tak setuju dengan pendapat orang tadi, tapi mereka mendatanginya dengan cara lemah lembut, kasih sayang, menyampaikan masukan atau nasihat dalam keadaan mungkin diterjemahkan sunyi, ya, bukan di tempat, bukan dalam keadaan fanatik atau menghinakan orang lain. Boleh jadi orang akan menerima dan orang yang salah tadi akan selamat. Atau orang ulama yang menyampaikan secara baik la anjahu fihi, mereka akan selamat.
Tapi ulama su ini tadi tidak. Tidak. Wah, dia, oh, ini kita benar, takbir. Bukan takbirnya yang salah. Tapi apa motif? Sehingga mereka mendatangkan papung. Padahal kalau menyampaikannya dengan lemah lembut penuh kasih sayang, tidak perlu sampai terasa ada penghinaan perendahan, maka ulama tadi yang benar tadi pun insya Allah akan anjahu. Mereka akan memenangkan, akan menyelamatkan katalah perdebatan itu. Tapi tidak. Makanya salah satu ciri ulama itu adalah fanatik. Salah satu cirinya. Dan suka menyepelekan orang lain. Itu salah satunya, jemaah. Walakin lamma kana al-jahu la yakum ila bil istitba'i wala istamil adba'u mislu ta'assub wal la'ni wa syatm lil khusum ittakhadhu ta'assub 'adatan mu'alatan. Ini dia. Tetapi ketika gengsi di situ pangkat ini nanti terbayang kita bukan. Itu terjemahan dari jah. Jim alif ha besar. Bahasa Indonesianya prestise. Nama baik. Tetapi ketika rasa hebat, gengsi, nama baik tadi tidak akan kokoh kuat, dia tegak kecuali kalau ada pengikut. Sementara orang nggak akan mau ngikut kita kalau tidak kita fanatik. Kalau kita tidak murka sama orang yang berbeda pendapat dari kita. Maka ulama-ulama su itu menjadikan fanatik sebagai alat agar orang simpati kepada dia. Ratusan ribuan tahun yang lalu, Imam Ghazali sudah mengingatkan. Itulah cara ulama su untuk mencari simpati, supaya pengikutnya tetap sama dia. Sehingga kita bilang, inilah pejuang Islam. Berani dia menghadapi pemerintahan. Baru semangat. Oh, ini loyo kali. Datang pelan-pelan. Coba, jemaah. Ini mau hati-hati. Karena yang kita hadapi bukan orang kafir. Mau hebat-hebat, teriak-teriak. Itu dalam perang. Kita hadapi orang kafir. Frontal begitu. Berhadap-hadapan, baru perlu teriak. Karena suara perlu untuk ngemop semangat orang kafir. Ini yang kita hadapi orang Islam. Yang kita hadapi orang Islam. Jadi kita ini kalau frontal begitu, wah baru semangat Islam ini. Padahal tak mesti begitu. Fanatik itu sukanya teriak. Di antara, tidak mesti orang fanatik teriak, tidak juga. Nah jadi ulama-ulama su itu lebih suka gengsi, nama baik. Yang itu tidak akan bisa tegak kecuali ada pengikut. Sementara pengikut ini baru dia bisa condong kepada si ulama tadi. Kalau ada fanatik, ada kutuk, ada maki kepada orang yang berbeda pendapat. Kafir itu. Mari kita datang. Nggak bisa itu dibiarkan. Yang satu ustaznya, ya kalaupun kafir mari kita dakwahi baik-baik. Siapa yang kita mau ikut datang lebih dulu? Coba. Oh, ada. Karena mereka menjadikan fanatik itu sebagai kebiasaan dan alat mereka. Bahkan mereka menyebutnya ini tindakan membela agama. Ini perjuangan membela umat Islam. Padahal sesungguhnya, kata Imam Ghazali, wa fihi ala tahqiq. Sesungguhnya di dalam hal itu, itulah halakul khalqi. Itu adalah menghancurkan, merusakkan manusia. Warusukhul bid'ati fin nufus itu justru malah menguatkan bid'ah di dalam jiwa manusia. Ini baru surah awak ngajinya. Semangat awak kalau ngaji macam gini. Allahu Akbar. Ini ngaji selalu. Mana ngaji kayak gini. Ada. Ustadznya senang pula. Oh, makin semangat ustadznya, jamaahnya makin semangat.
Habis itu apa? Kita suka ekstremis. Jawabannya cuma satu, yang awal tadi. Apa tadi? Yang saya terjemahkan gengsi, jah tadi. Pangkat. Pangkat. Jawabannya pangkat. Sebetulnya kalau bahasa Arabnya jah itu artinya ya prestise itu. Nama baik. Kita suka itu. Sekarang saya tanya Ida. Senang tidak ketika misal kata pemerintah kota Medan atau lebih luas Sumatera Utara, luas sekali lah. Pemerintah kota Medan membuat keputusan. Billboard, papan nama di Medan ini diubah menjadi Arab Melayu. Sujud syukur nggak? Sujud syukur nggak kira-kira? Sujud syukur. Itu pestanya bisa bertahun-tahun tuh. Syukur kita kemenangan Islam. Ini segala. Padahal jangankan Arab Melayu, Arab asli pun orang non-Muslim pakai di Arab sana. Lah, oke lah. Setelah dibuat billboard tadi bertulis Arab Melayu. Setelah itu apa? Apa setelah itu? Nah, nggak bisa apa-apa, kena senyap. Tapi kalau tiang yang bertulis Arab Melayu tadi dipatahkan orang, baru bangkit deh. Karena memang begitu. Itu ta'assub, fanatik. Ya, Ma. Ya. Ini harap difahamkan. Jadi kita nih mau hati-hati. Ya, jangan salah-salah faham. Jadi berbahaya bid'ah itu. Wa amal khilafiyatu lati hudisat fi hadha asar mutaakhirati ubdi'a fiha min at-tahrirat wa tasnif wal mujalad ma lam ya'had misluha fi salaf iyyaka wa an tahuma haulaha. Adapun persoalan-persoalan khilafiyah yang itu terjadi pada masa kita belakangan ini, kata Imam Ghazali. Beliau meninggal tahun 1111 Masehi. Arabnya lebih kurang 555 Hijrah. Itu sudah beliau sebut belakangan ini. Atau masa-masa kebelakangan. Artinya masa beliau, jamaah. Itu adalah sesuatu yang baru terjadi dan itu sampai dibuat buku-buku, sampai dibuat karya tulis, sampai dibuat perdebatan-perdebatan yang itu tidak terjadi pada ulama dulu. Menurut beliau. Karena itu, hati-hati engkau berada di sekitar itu. Makanya saya selalu menganjurkan kita debat, jangan diskusi. Oke. Apa tanda debat dengan diskusi? Kalau diskusi mencari titik temu. Kalau debat mencari titik beda. Kalau udah ada titik temu, tak sur lagi nih. Tapi selama masih titik beda, makin diperbesar, itu yang sur. Saya mau ingatkan jamaah, indahnya lukisan itu karena warnanya berbeda. Indahnya taman karena bunganya berbeda. Kalau sama aja warnanya, ya indah, tapi rasanya akan jauh lebih indah kalau berbeda. Oke? Jauhilah itu sejauh engkau menjauhi racun yang mematikan. Karena fanatik itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Itu adalah sakit yang mematikan. Ya. Wa huwa alladhi raddal fuqaha kullahum ila talabil munafasati wal mubahati ala ma sa'tika ila afatiha. Fanatik itulah yang menggiring para ahli fikih untuk berlomba-lomba, berbangga-bangga. Penjelasannya nanti jauh akan datang. Ya, Ma. Ini hati-hati. Jadi nggak salah khilafiyah. Tetapi kalau tujuannya untuk debat-debat, ada guna. Untuk musyawarah, oke. Saya bingung, Pak. Yang mana yang betul? Yang satu bilang begini, yang satu bilang kita jelaskan. Tapi kata Ustaz sana, kita jumpa sama Ustaznya. Kita jumpa. Hati-hati. Bukan salah khilafiyah sebab itu fardu kifayah. Tapi jangan memperlebar persoalan khilafiyah. Nah ini akan datang. Sebab ini mengambil masa. Waktu kita serba tanggung. Nanti jauh kali. Ada kalimat, musuh manusia itu adalah kebodohan dirinya.
Nah, jadi kalian ini jangan bodoh, ikut penjelasan ini. Kalimat itu benar, tapi nanti bisa dimanfaatkan untuk fanatik. Penjelasannya akan datang. Jamaah. Seberapa tanggung, berarti kalau saya jelaskan waktu kita ambil panjang nanti. Kan ambil lama. Ya. Baik. Sampai sini dulu pagi ini. Kalau ada soal jam selepas ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.